Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Rohini, mahasiswa semester 3 dari kelas MBA dengan NIM 2101061110022. Jadi di sini saya akan menjawab melalui video ini mengenai pertanyaan dari mata kuliah Tafsir dan Hadis Manajemen Pendidikan. Untuk soal yang pertama, yaitu di sini diminta untuk menjelaskan dan mengaitkan tentang ayat dan hadis yang berkaitan dengan manajemen sarana dan prasarana, manajemen pembiayaan dan manajemen hubungan masyarakat. Untuk yang pertama, mengenai di sarana dan prasarana, di sini saya mengaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi di sini dimasukkan jika dikaitkan dengan manajemen sarana dan prasarana adalah di mana sekolah itu dalam mendapatkan atau memfasilitasi sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu hendaklah menggunakan atau memperoleh barang-barang itu dari hal yang halal dan yang baik. Kemudian untuk hadis yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, di sini saya mengambil yang dimana dari hadis tersebut yang berarti dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, dan barang siapa yang menempuh jalan yang padanya untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan jalan ke surga. Jadi di sini disimpulkan bahwa jika kita sebagai manajer atau pengelola dari sarana dan prasarana yang ada di suatu lembaga pendidikan itu, maka itu kan kita memfasilitasi untuk para peserta didik itu mencari ilmu. Jadi di sini akan mendapat jaminan surga seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mengenai manajemen pembiayaan, di mana di sini saya mengkaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahumullahu falyaktubu wal yumlil ladzi alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a ila akhir ayah, yang dimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis itu menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Jadi di sini dikaitkan dengan manajemen pembiayaan, hendaklah seorang manajer dalam bidang tersebut melakukan seperti pencatatan akuntansi, di mana dalam manajemen pembiayaan dalam sekolah itu ditulis atau dicatat dengan sistem akuntansi, di mana pengeluaran dan pemasukan itu dicatat seperti itu. Kemudian untuk yang dimana dengan pada salah satu hadis ini itu menjelaskan mengenai orang-orang yang melakukan riba. Jadi di sini jika dikaitkan dengan manajemen, yaitu hadis tersebut itu mengingatkan untuk para manajer pembiayaan di sekolah itu untuk tidak melakukan riba seperti itu. Karena riba itu tidak hanya di bank atau di sebagainya, di sekolah pun juga bisa terjadi riba seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir pada nomor 1 ini, yaitu saya mengaitkan tentang manajemen hubungan masyarakat atau humas. Jadi di sini saya mengutip pada surat Toha ayat 43 dan 44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, yang artinya, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat dan takut. Jadi di sini jika dikaitkan dengan manajemen humas, di sini adalah konsep atau prinsip mengenai berkomunikasi seperti itu. Jadi di sini jelaskan bahwa dalam berkomunikasi kita harus menggunakan kata-kata yang lemah lembut, dan di ayat ini juga jika ditafsirkan yaitu
Untuk mengkaitkan uh, bagaimana berkomunikasi ini hendaknya membicarakan hal-hal yang baik dan berupa nasihat-nasihat yang baik seperti itu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu mengenai prinsip-prinsip. Nah, jadi yang pertama yaitu mengenai prinsip adil. Nah, di sini saya mengkaitkan dengan surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang untuk melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Di sini jika dikaitkan dengan prinsip adil, bahwa sesungguhnya seorang manajer itu hendaklah bersikap adil tanpa membeda-bedakan. Kemudian di sini saya mengutip salah satu hadis, yaitu yang dimana artinya sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil akan berada di atas mimbar-mimbar cahaya di sisi Allah. Nah, di sini hadis ini berkaitan juga dengan ayat Al-Quran yang tadi, dimana hadis ini menerangkan secara jelas bahwa orang-orang yang berbuat adil itu akan mendapat jaminan, yaitu berupa cahaya-cahaya yang berada di sisi Allah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai prinsip akuntabel atau tanggung jawab. Nah, di sini saya mengaitkan dengan surat Al-Mudaththir ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Dan di sini juga ada hadis yang dimana artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jadi di sini sebagai seorang pemimpin haruslah mempunyai rasa tanggung jawab kepada bawahannya, kepada dirinya sendiri, dan kepada Allah terutama. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai keseimbangan atau seimbang. Di sini saya mengutip pada surat Al-Hijr ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wal qayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawjud. Yang dimana artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Jadi di sini pada ayat ini kaitannya dengan manajemen, dengan prinsip keseimbangan, yaitu bahwa dalam segala komponen yang ada dalam organisasi atau lembaga pendidikan itu harus seimbang antara satu dengan yang lainnya. Di sini saya juga mengutip hadis riwayat Baihaqi yang dimana artinya bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Selanjutnya yaitu nomor 3, ini di sini akan menjelaskan mengenai kaitannya tentang Al-Quran dan hadis mengenai keikhlasan, kejujuran, dan amanah. Untuk yang pertama yaitu mengenai keikhlasan. Jadi di sini saya mengkaitkan dengan surat Al-Ghafir ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Pada Allahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun, yang dimana artinya maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Kemudian untuk hadisnya yaitu saya mengutip dari hadis mengenai keikhlasan. Di sini saya mengutip dari hadis riwayat Muslim yang dimana artinya yaitu dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kecuali kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Dan yang kedua yaitu mengenai kejujuran. Di sini saya mengkaitkan dengan Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kemudian di sini hadisnya saya mengutip dari hadis Bukhari dan Muslim yang artinya hendaklah kamu selalu jujur karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Jadi di sini jika dikaitkan dengan
seorang manajer atau seorang pemimpin, bahwa seorang pemimpin atau manajer haruslah memiliki sikap atau sifat jujur, karena kejujuran itu akan membawa secara pribadi oleh seorang manajer itu akan membawanya ke surga, karena jujur itu adalah merupakan sikap yang baik. Kemudian untuk nomor 4 yaitu mengenai total quality management atau manajemen mutu. Jadi di sini saya mengambil pada surat Ar-Rahman ayat 6 dan juga Al-Baqarah ayat 190. Untuk surat Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, hal jazaa'ul ihsanu illal ihsan, yang artinya tertumbuhlah pertumbuhan dan pepohonan tunduk kepadanya. Kemudian untuk surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wa'afiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya berinfaklah di jalan Allah dan janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi jika dikaitkan dua ayat tersebut, yaitu bagaimana pentingnya manajemen mutu akan berdampak pada lulusan atau output suatu lembaga pendidikan. Jika lembaga tersebut mampu menjaga dan mengatur kualitas mutu, maka dalam mencetak ihsan dan ahsan. Namun jika sebaliknya, maka lembaga tersebut akan merusak kualitas dalam masyarakat. Maka dari itu, manajemen mutu itu penting untuk disesuaikan guna tercapainya lulusan yang dibutuhkan dalam masyarakat. Kemudian untuk hadisnya, yaitu dimana ini salah satu hadis saya mengutip, yang mana artinya sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan itu dilakukan dengan tepat, terarah dan tuntas. Jadi di sini jika dikaitkan dengan manajemen mutu, bahwa dalam mencapai suatu mutu yang diinginkan itu hendaklah melakukan suatu pekerjaan atau hendaklah dalam manajemen itu dilakukan dengan tepat, terarah dan tuntas. Berlanjut kepada nomor selanjutnya, yaitu nomor 5 mengenai ayat dan hadis kepemimpinan manajemen pendidikan Islam. Di sini saya mengutip pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Nah, jadi di sini juga dikaitkan dengan kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam, yaitu menggambarkan bahwa Rasulullah SAW adalah suri tauladan bagi manusia, karena beliau adalah seorang yang kuat imannya, berani, sabar, tabah dalam menghadapi segala cobaan. Dan jika pemimpin ingin kepemimpinannya itu baik, maka berbahagia hidup di dunia dan akhirat, maka mereka harus mencontoh dan mengikuti gaya kepemimpinan Rasulullah SAW. Kemudian untuk hadisnya, di sini saya mengutipnya, di mana arti dari hadis tersebut, yaitu di mana dalam hadis yang saya kutip itu Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita untuk, khususnya seorang mukmin itu, untuk selalu memelihara amanah yang telah diberikan dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam sendiri, seorang mukmin itu orang yang diberi amanat oleh Allah untuk memimpin, bahwasanya pemimpin itu harus berusaha untuk memelihara dan menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah. Dan untuk nomor yang terakhir, yaitu nomor 6 mengenai problematika dan solusi dalam manajemen pendidikan Islam. Jadi di sini saya mengutip pada surat Quran surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Yang artinya, dan jika kamu khawatir terjadi perselingkuhan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru yang damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri. Sungguh Allah Maha Teliti dan Maha Mengenal. Jadi di sini jika dikaitkan dengan problematika dan solusi. Nah, di sini terdapat suatu problematika pada surat ini, dan
Di sini cara menyelesaikannya adalah mengirimkan perwakilan atau kayak intinya adalah melakukan musyawarah. Jadi mencari jalan tengah di antara permasalahan tersebut. Jadi pada Al-Quran juga dijelaskan bahwa kalau ada permasalahan atau perselisihan adalah untuk mengobrolkan atau membicarakannya seperti itu. Begitu pun dalam manajemen seperti itu. Kemudian di sini saya juga mengutip hadis yang dimana pada hadis itu untuk senantiasa kita itu dalam menyelesaikan masalah tidak dengan menggunakan kepala yang panas, jadi harus menggunakan kepala yang dingin seperti itu. Jadi mencari jalan tengah antara permasalahan tersebut. Kemudian memang problematika yang ada pada umat contohnya itu harus diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah. Kemudian dalam Islam itu ada beberapa cara dalam menyelesaikan masalah. Yaitu yang pertama, anjuran untuk segera mungkin menyelesaikan konflik yang pertama. Yang kedua, itu menyelesaikan konflik itu melalui mediator. Nah, seperti pada ayat tadi ya kan, mengirim perwakilan. Kemudian yang ketiga yaitu mediator merupakan sosok pribadi yang benar-benar bisa diteladani. Jadi dalam pemecahan masalah yang menjadi penengah itu adalah mediator yang merupakan sosok pribadi yang benar-benar bisa diteladani, yang bisa memberikan jalan tengah. Kemudian yang terakhir yaitu adanya keinginan untuk melakukan penyelesaian. Jadi dalam menyelesaikan problematika haruslah memiliki kemauan terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saja yang saya bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester ini pada mata kuliah tafsir dan hadis manajemen pendidikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.